I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pengertian audiovisual. Audiovisual adalah seperangkat alat yang bisa memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara, sehingga paduan antara gambar dan juga suara membentuk sebuah karakter yang sama dengan objek aslinya, yang dimana kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Maksudnya sebagai perantara atau alat yang menyampaikan sesuatu yang dipergunakan untuk menyalurkan pesan informasi. Adapun macam-macam audiovisual ada dua, yang pertama audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Yang pertama audiovisual murni, di mana audiovisual murni terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Film bersuara, B. Video, C. Televisi. 2. Audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni ini adalah media memiliki unsur suara dan gambar yang berasal dari sumber berbeda, contohnya sound slide atau film bingkai suara. Fungsi dari audiovisual terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama fungsi sosial, 2 fungsi edukasi, 3 fungsi budaya, 4 fungsi ekonomis. Ciri-ciri audiovisual terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyajiannya memiliki sifat linier, 2 disajikan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat atau perancangnya, 3 audiovisual adalah representasi dan gagasan yang real ataupun gagasan yang abstrak. Kelebihan dan kekurangan audiovisual. Kelebihannya yang pertama, siswa menjadi tidak mudah bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Bagi pengajar dalam memberikan materi pembelajaran akan lebih bervariasi. Kekurangannya yaitu pertama, dalam setiap penyajian materi bisa memunculkan suara yang tidak jelas hingga materi pun sulit untuk dipahami. 2. Jika gambar kurang jelas, maka materi yang disampaikan pun menjadi kurang optimal. B. Pengertian media berbasis komputer. Media berbasis komputer adalah media pembelajaran yang menggunakan software komputer, sehingga guru akan lebih mudah dalam menyampaikan sebuah materi kepada peserta didiknya, dan dalam pembelajaran tersebut akan lebih menyenangkan serta mudah dipahami oleh peserta didik. Kelebihan dan kekurangan media berbasis komputer. Kelebihannya yang pertama, model pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran berbasis komputer sangat penting bagi guru, siswa, dan sekolah. Bagi guru, pembelajaran berbasis komputer sangat penting karena guru akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator bagi siswa dalam menolong mengembangkan media pembelajaran. Siswa, pembelajaran berbasis komputer juga sangat penting bagi siswa karena siswa akan lebih mudah dan cepat memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak. Bagi sekolah, dengan adanya model pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan, maka di sekolah akan tersedia bahan ajar yang telah divalidasi sesuai dengan bidang studi. Kekurangannya yaitu yang pertama, tingginya biaya penadaan dan pengembangan program komputer terutama dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. 2. Merancang dan memproduksi program pembelajaran yang berbasis komputer merupakan pekerjaan yang tidak mudah. C. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar dalam media pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang penting dan efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam era digital dan teknologi informasi seperti sekarang ini, perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat untuk mengakses buku dan materi cetak, tetapi juga sebagai pusat informasi yang menyediakan akses ke berbagai sumber daya digital. Adapun beberapa cara dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar dalam media pembelajaran, yaitu yang pertama, akses ke sumber daya informasi. Perpustakaan menyediakan akses ke berbagai jenis sumber daya informasi seperti buku, jurnal, majalah, e-book, database, dan situs web. 2. Pembelajaran berbasis proyek. Perpustakaan dapat menjadi tempat yang ideal untuk melakukan proyek-proyek pembelajaran sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian. 3. Keterampilan literasi informasi. Perpustakaan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi informasi yang penting dalam era digital ini. 4. Pengembangan minat baca. Perpustakaan juga dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan minat baca siswa.